Pak Dhani, ini saya ceritain dulu Pak Dhani. Pak Dhani sudah saya jelaskan Alkitab mengatakan akan timbul nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini mengaku nabi, dia tidak pernah dikirim atau diutus oleh Tuhan Sang Pencipta. Dia hidup di padang gurun, dia suka bercabul, dia suka nafsu. Ini sudah ada nabi palsunya, makanya dikatakan asli dan palsu. Ketika ada yang asli, pasti ada yang malsuin. Kalau namanya ada yang merek Kalau asli, perjanjian baru ada itu merek palsu atau tidak? asli. Kalau metode pendekatannya seperti itu. Asli, karena dia bersih Aduh, ada perjanjian gitu. baru, perjanjian lama. Gimana? Kalau bisa buktikan perjanjian baru palsu, saya mati sekarang. Tapi kalau ada saya menyebutkan nabi palsu, ada yang mati diracun, otaknya isinya cuma selangkangan, itu kata Alkitab bukan kata saya. Mati diracun, kemudian hidupnya di padang gurun, itu asli ada. Gitu loh. Dan tukang bermimpi, adanya di dalam goa-goa. Ya nggak masalah, itu kan perspektif Anda. Kalau kami kan nggak memakai perspektif itu. Enggak, saya bukan katakan Pak nabinya Pak Dhani. Iya, nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan nabi kami juga nggak masalah kalau berdasarkan perspektif Alkitab. Enggak ada perspektif Alkitab. Perspektif Alkitab sudah jelas tadi sudah dikatakan. Nabi palsu itu hidup di padang gurun. Kemudian dia berjantan di padang gurun. Isi otaknya hanya selangkangan dan percabulan. Itu timbul setelah zaman kemerdekaan di Indonesia lagi. Alkitab mana? Alkitab itu dari mana? Zaman kemerdekaan mana? Ini coba tunjukin. Itu orang yang botol tuh yang ngatain begitu tuh, otaknya nggak nyampe, Palidara. Tahu nggak arti Alkitab? Tahu nggak arti Alkitab? Kita bicara real. Tahu nggak arti Alkitab? Tahu nggak arti Alkitab? Tahu nggak Kristen masuk di Indonesia kapan, Pak? Kristen masuk Indonesia kan sejak zamannya sebelum penjajahan Belanda ada perjanjian Portugis. Itu aja, dua itu aja. Nah, terus apa lagi? Enggak maksudnya. Tadi bilangnya kapan? Sebelum setelah kemerdekaan baru ada Alkitab, gimana maksudnya? Ya sebelum. Jadi orang Kristen yang masuk situ bawa apaan, Pak? Bawa dengkul, masak kop apa gimana? Yang namanya 3G, ya silakan dimaknai apa itu 3G. Pak Dhani. Gini, terus saya kejar. Pak Dhani. 3G itu adalah penjajah bukan agama. Sama dengan khilafah Utsman. Gospel itu apa sih Palidara? Gospel itu apa? Gospel itu kitab suci. Terus ngapain gospel dibawa-bawa? 3G gold, glory dan gospel. Gold, glory dan gospel apa maksudnya? Salam. Itu moto Pak Dhani. Salam. Itu moto. Jadi zaman itu tidak mengenal Alkitab, yang dikenal adalah gospel. Ya gospel itu artinya bahasa Indonesia apa? Salam. Sebentar Pak Dayakumba, saya mau mau cukup. Nggak ngerti dia Pak Palidara. Dia hanya bisa lempar masalah doang. Dhani, gospel artinya apa? Gospel itu kan ajaran yang ajaran. Kalau burak diartiin bahasa Indonesia apa? Semua harus diartikan ke bahasa Indonesia. Burak artinya apa? Burak artinya kumpulan kilat. Nah, jangan bahasa Indonesia, pakai aja burak, jangan pakai kumpulan arti kilat. Sama gospel jangan pakai jadi Alkitab, gospel aja. Benar nggak Pak Dhani? Benar. Nah, jadi burak jangan diartiin kilat. Pak Dhani yang botol, bukan kilat itu. Ya burak ya burak. Iya burak, maka kami nyebut burak. Iya burak. Nah burak kita bisa mengartikan burak itu kepala perempuan, badan kuda, ekornya macan. Ada sayapnya. Nah ada sayapnya. Kenapa? Mau bagaimana? Sama dengan Pak Dhani mengasumsikan gospel. Ayo. Nah, silakan Anda jelaskan. Ya, gospel itu adalah Alkitab
perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahasa Inggrisnya gospel atau Bible. Bahasa Indonesianya Alkitab. Belajar dong Dani. Katanya kamu orang Alkitab Kementerian. itu bahasa Arab. Nggak ada. Alkitab itu bahasa Ibrani. Ya bahasa Arab itu. Ngawur. Ibrani. Injil bahasa apa? Ibrani. Injil bahasa apa? Injil bahasa Ini apa? bahasa apa? Injil bahasa apa, Ayo. Pak? Dani. Injil bahasa apa? Injil Injil bahasa apa? bahasa Arab. Nah, ngawur. Matamu. Dani, Bahasa Dani, Arab. Matamu, Dani. Dani, belajar sama Susi Muhammad Ali Surabaya. Tuh, Injil semacam itu bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. bukan Kalau bahasa bahasa Arab. Yunani Belajar bahasa sama si Evangelion. Muhammad Ali, bukan Menahem Ali. Injil, Tuh, Pak Bobom. Injil. Itu si Dani bilang tuh Muhammad Ali itu adalah mantan Kristen. Sudah dibongkar di Jawa Pos, Pak Dani. Dani. Muhammad Ali itu Injil orang asli, orang ada Madura. kaitannya Saya sudah sama kirim ke Pak Injil. Bobom itu. Kita Kalau berbicara Alkitab di dengan sini. gospel, jauh Kita sekali berbicara. vokalnya. Dani, jangan lari kemana-mana. Kita bicara Jangan lari, asli jangan dan lari. palsu. Asli dan Tadi palsu. mau lari-lari nih Dani. Tadi Dani mengatakan Ngapain babi lari-lari? babi Ini itu mirip pagi-pagi dengan nih, enak ini. Itu benar. Jangan Dani lari-lari. harus belajar bahasa apa yang asli dengan palsu itu berbeda dengan lama dan baru. Berbeda, Dani, berbeda. Gitu. Iya, saya juga Ya. nggak ada ngatakan sama, baru dengan Asli. lama itu pasti berbeda. Iya beda. Asli dan palsu berbeda nggak? Iya berbeda lah. Jadi yang palsu itu memalsukan yang asli atau yang asli memalsukan yang palsu? Nggak ada kalau di dalam di Islam yang namanya teologi Saya bukan itu ke Islam, masing-masing. Dani. Pak Dani, saya bukan mengikuti Islam. Saya berbicara palsu Oke. dan asli. Kalau palsu itu memalsukan yang asli atau yang asli memalsukan yang palsu, yang artinya kata palsu, Pak. Tolong dijelaskan. Ya yang pasti jelas lah. Yang Nah, palsu itu pasti memasukkan yang asli. Nah, gitu. Benar itu. Iya, Cocok saya, setuju. Hebat benar Pak Dani. itu. Maju. Secara ilmuwan Hmm. juga mengakui. Dan yang Ya, asli itu benar. Yang namanya palsu itu memasukkan yang asli. Yang Sekarang asli kalau adanya aslinya tidak Pak Dani, diketahui yang asli sebentar Pak Dani. yang asli tidak Yang diketahui asli itu ada duluan, keberadaannya, Pak Dani. bagaimana Pak Dani, Asli kita lebih dulu mengakui ada. asli? Asli lebih dulu ada. Pak Dani, asli ada duluan sebelum Sekarang yang saya palsu, katakan atau palsu aslinya ada duluan sudah yang asli. tidak ada, sudah lenyap. Kata siapa Bagaimana itu kita mulut? bisa membuktikan keasliannya? Itu mulutmu. Coba kamu punya ada nggak yang aslinya? Tunjukin coba. Saya Ada nggak yang tanya, aslinya? ini kita logika. Tadi kan kita bukan bicara Iya, agama, oke. kita Iya, bicara bicara apa? kata. Sekarang kalau Ah. aslinya sudah tidak ada, Aslinya bagaimana? ada. Asli pasti ada, Pak. Nggak Nggak mungkin ada. Jelas suaranya, nggak jelas. Karena kalau asli, Pak Dani, kalau aslinya tidak ada, nggak mungkin palsunya bisa memalsukan yang asli karena aslinya nggak ada. Putus. Ya, Pak Makanya Dani. kalau aslinya tidak Nah. ada, dibikinlah produk yang Iya, baru. nggak mungkin produk yang baru tetap meniru yang asli, Dani. Ya, pasti dia memalsukan. Yang aslinya pasti Ya ada. aslinya Nggak kan sudah mungkin tidak asli. ada. Bagaimana Nggak ada. kita Asli alihkan itu Lo kan dijaga sama Allah. Kok bisa nggak ada? Asli itu pasti ada. Asli itu pasti ada. Karena pasti dijaga sama orang yang bikinnya. Asli itu pasti dijaga. Kecuali kalau dicuri dan dihilangkan. Tetapi kalau orang yang Al-Maidah 68. ya orang yang pinter aslinya pasti dibuat banyak aslinya untuk disimpan supaya tidak bisa dimusnahkan. Itu yang pinter. Kalau on cuman bikin asli dihilangkan nggak ada aslinya. Itu loh Pak Dani. Ya Benar nggak, Pak makanya kalau sudah asli Makanya, dihilangkan oleh Nah, manusia-manusia yang suka yang menentang dihilangkan yang mana? keaslian. Asli yang mana nih yang dihilangkan? Iya, bukannya yang Coba namanya tanya aslinya dia. Kita bukan berbicara aslinya teologi Pak dulu Dani ya. ada. Asli Ada nggak, Pak Dani? misal analoginya, Aslinya asli sudah Ini Pak Dani ada nggak? dihilangkan, Aslinya dibuang, misalnya atau aslinya dibakar yang atau Pak Dani. dihancurkan. Aslinya yang Pak Dani ada nggak? Coba tunjukin yang aslinya punya Pak Dani.
Kita bukan Saya bisa berbicara teologi. Tadi bukan kita bicara berbicara kata teologi. demi Sekarang kata. saya tanya yang Pak Dani bilang aslinya Pak Dani. Mana tunjukin aslinya. Kalau saya bisa tunjukin aslinya saya. Kita bukan berbicara Alkitab, bukan Saya bicara tidak berbicara teologi. Alkitab. Tadi Anda kan Kalau melarang. Anda konsisten iya, dikit. Kalau saya konsisten betul. orangnya. Sekarang yang Pak Dani bilang nggak ada aslinya, hilang di mana? Apa? Di mana yang Sekarang asli? analoginya kalau aslinya sudah tidak ada. Aslinya sudah Nggak mungkin dimusnahkan. analoginya Apakah tidak ada, asli di dimusnahkan. dunia ini Tidak tidak ada mungkin. yang tidak mungkin, Pak Lidara? Tidak mungkin. Di Aslinya dunia pasti ini segala-galanya ada ini kemungkinan. aslinya, makanya ada kemungkinan. Memalsukan juga ada kemungkinan. Dan kemungkinan itu pasti memalsukan. Benar nggak Dani? Iya, segala sesuatunya itu ada kemungkinan. Memalsukan. Oke. Memalsukan. Semuanya bisa. Ya, termasuk Tergantung memalsukan. bagaimana kita mengkajinya Termasuk memalsukan. dan Berarti. membuktikannya secara Iya. real. Ya, termasuk Kan memalsukan. begitu. Iya, termasuk memalsukan Termasuk kan Dani? memalsukan, maka kita diuji mana yang palsu, mana yang ori. Kalau berarti orinya sudah harus tidak ada, apakah ini produk baru? Yang merupakan produk baru ini adalah yang terbaik atau tidak? Kan begitu. Oke, sekarang kita lari ke kitab suci. Kitab suci Anda mana yang aslinya? Kalau kami kitab suci yang asli, ya, Bakar, itu sudah dimusnahkan, dimusnahkan, itu dimusnahkan. ada di Mekah Al-Mukarramah yang di dalam Ka'bah dan ada peti. Dimusnahkan, di Itu mana bagi kami petinya? ya, bagi Ya, kami itu yang berarti sudah jangan. mengalami, yang sudah mengetahui, yang menjadi imam Masjidil Haram, niscaya akan tahu. Makanya orang-orang di Masjidil Haram tidak pernah mempedulikan mana original asli tidak. Kenapa? Karena mereka tahu aslinya berada di mana. Cuman kan tidak boleh diumbar-umbar. Kenapa? Oh, Karena gitu. banyak itu mah asumsi. Dani itu bicara asumsi. Itu asumsi, Pak. Dani selalu bicara asumsi. Tunjukkan ke saya sudah ceritakan nenek moyang saya, maksud saya eyang saya pernah menjadi imam Masjidil Haram. Raja Arab aja Itu tidak mah pernah asumsi itu. melihat aslinya. Raja Arab yang punya Mekah aja tidak pernah melihat aslinya Pak Dani. Dia asumsi. Ya, Asumsi itu, gitu. Pak Lidara. Jangan ngawur Pak Dani. Itu ngawur dia bicara itu. Gimana? Saking bela agamanya itu. Jangan jadi botol cuman garam Iya, betul sekali. Saya karena saya sudah diceritakan oleh itu diceritakan oleh darah daging saya yang menceritakan. menjadi imam Masjidil Telah Haram. menceritakan. Telah menceritakan. Telah menceritakan. Iya, kita semuanya ini kan orang baru, pasti akan mengetahui sesuatu itu dengan telah diceritakan, benar itu. Karena produk yang sudah lama ini kan produk yang bukan telah kita, menceritakan. Nabi palsu di Alkitab, Pak Dani, saya jelaskan. Nabi palsu yang di Alkitab yang mati diracun, itu dia berkata menceritakan dari seseorang kepada seseorang kepada seseorang. Yang diceritakan itu adalah dongengnya. Itulah nabi palsu. Di dalam Alkitab, bukan kata saya. Di dalam Alkitab, makanya dia suka menceritakan kepada seseorang cerita dongengnya dia yang dia terima ketika dia ada di gua-gua yang gelap, di padang gurun. Makanya dia wajib mati diracun. Dan dia ditanam juga di padang gurun. Itu nabi palsunya, Pak. Ya, di dalam Alkitab. Itu silakan Anda perspektif Anda. Betul. Saya tidak pernah membaca. Bukan perspektif saya, itu kata Alkitab. Ayo Pak, perspektif Alkitab. Bukan perspektif, jangan dipelintir, Bukan perspektif, jangan dipelintir. Kita bahas. Oke, ini kita bahas nabi palsu. Oke, ini seru ini. Oke Pak Bombong. Nggak tidur Pak Bombong lama-lama ini. Lihat deh. Tidur aja. Ya, Pak Bombong kalau ada
Mbak Yuni itu segar dia, mulai dia agak semangat. Mana Mbak Yuni yang coba dimasukkan lagi biar Pak Bomo segar itu. Iya, ya, Pak Dani. Nih kita share screen nabi palsu nih Pak Dani. Saya bukan katakan Iya, nabi. saya tidak pernah bantah Pak Ya, Idara. Nggak pernah saya bantah. Tanya aja Pak Bembum. Dari pertama Anda tampil iya. ke Nabi Palsu Bukhari begini, Iya, kami nggak peduli itu. Iya, betul. Nggak Ngapain apa-apa. kami peduli? Nanti netizen yang akan menilai yang mana nabi benar dan nabi palsu, kan gitu. Silakan Iya. Pak Dani ngaku, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Dani ngaku. Jadi ini aja tadi dari diceritakan ya. Ceritakan Pak. Pertama, ini ada dua hal yang mau saya sampaikan. Ya, silakan. Yang pertama tadi diceritakan tentang Alkitab Perjanjian Lama, ternyata ada kemiripan yang ada di dalam Islam. Kenapa ada kemiripan? Pertama, Islam ada yang mirip dengan Perjanjian Lama harus dibalik dong Pak Dani. Islam Perjanjian Lama lebih dulu ada, diputar balik ceritanya. Ya boleh dibolak-balik, boleh, nggak ada masalah bagi saya. Nggak bisa, Perjanjian Lama jauh lebih ada. Memang begitu. Ribuan tahun dari kitab Anda, Dani. Jangan diputar-putar, Dani. Sekali lagi saya tegaskan, Islam ada kemiripan dengan Perjanjian Lama. Yang mana yang mirip? Ada. Yang mana yang mirip? Yang mana yang miripnya? Yang miripnya diantaranya memakan babi haram. Itu ada kemiripan, bukan berarti keseluruhan ya. Ada. Mirip. Ingat, mirip tapi berarti bukan sama ya. Kalau mirip bukan sama ya, Pak. Mirip sama ya. Bukan sama, mirip bukan sama, benar. Nah, kan enak kalau bicara begitu, mirip bukan sama. Lanjut. Ya kan? Kemudian ada bait suci itu yang dijadikan berhala. Maksudnya di sekitarnya ada persembahan yang di dalam Alkitab tadi, motong babi segala macam. Yang tidak bersih. Tunggu dulu. Kamu salah itu. Biar Pak biar. Oke. Jadi ceritanya hampir sama juga, ada patung-patung yang dibersihkan oleh Rasulullah. Itu ada kemiripannya cerita itu. Oke, di Ka'bah siapa yang motong babi? Di Ka'bah siapa yang motong babi kalau mirip? Siapa yang motong babi? Dani yang motong babi. Dani yang motong babi. Dia bilang kan mirip, berarti Dani yang motong babi. Di dalam ajaran Islam, sebelum Islam datang ya, maka Ka'bah itu kan tempatnya berhala, tempat penyembahan, bahkan ada senjata untuk pemotongan kurban di sana. Kok dia ngakuin sekarang? Katanya Ibrahim yang bangun. Iya. Aduh, dia putar-putar lagi. Lanjut. Diputar-putar sama si Dani. Katanya Ibrahim yang bangun. Sekarang ada berhala. Bagaimana ceritanya si Dani ini? Oke, silakan dengarkan dulu baik-baik. Maka sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi rasul, maka di Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Banyak persembahan. Ada berapa banyak Pak Dani berhalanya? Ada berapa banyak? Manusia yang bernama pagan orang Arab. Oke. Berarti sama juga di dalam bait suci yang saya baca tadi. Iya, tapi motong babi. Penyembahan dewa-dewa. Kalau di bait suci dipotong babi. Ini Pak Dani. Di bait suci itu dipotongin babi, terus bait suci itu disemburin darah babi, darah binatang, ada binatang di Ka'bah. Siapa yang motong babi, Pak? Tolong. Oh, ada. Pak Dani yang motong. Banyak pemotongan hewan yang koseh ataupun yang bersih ataupun yang najis atau tidak. Dulu tidak mengenal yang namanya najis segala macam. Banyak binatang-binatang sesembahan para kaum jahiliyah menjadikan di sekitar Ka'bah itu patung-patung sampai 300 lebih. Setiap patung itu memiliki tata cara tersendiri. Ada yang menyembah dalil. Itu bukan dalil, itu sejarah. Itu di dalam tarikh Islam. Tarikh Islam itu sejarah Islam. Nanti kalau saya baca sejarah Islam giliran Muhammad yang nggak bagus, Pak Dani tolak. Saya bacain ya Pak, tarikh Islamnya. Bacain Pak. Dia udah lari ke itu, bacain. Kalau dia bicara sejarah. Kita ke sejarah Pak. Oke, kita ke sejarah ya Pak ya. Ini secara tarikh Islam lah. Jangan nanti Pak Dani marah ya.
Nanti kalau secara saya cerita tarikh Islamnya, oke. Sebentar, oke, ini seru ini. Dededeng, dededeng, Kalau dededeng. mau lari ke situ. Enggak, jangan Pak Dhani giliran yang enak dia lari ke sejarah. Giliran sejarahnya nggak enak dia bilang bukan itu sejarahnya. Nggak ada sejarah. Sejarah. Gitu. Ini Tidak percaya sejarah. Jangan standar janda nih Pak Dhani. Jangan Standar ganda standar ini Dani janda. ini. Bukan ganda, janda nih standar janda. Oh, standar janda ya Pak Lanjut Lidar ya. saja, jangan banyak-banyak bacot-bacot apa-apa, langsung Ya, ini lanjut, loh. lanjut ya nih, lanjut ini. Benar, harus cari dulu Pak, karena ini saya banyak Pak, ribuan Pak. Jadi saya harus cari satu dulu Pak. Saya bela sebagaimana saya membela keluar. Ya, itu apa itu? Oke, sebentar. Catatan sejarah saya tidak ada yang mencatat sejarah tentang, tahu saya maaf, tidak ada sejarah yang mencatat di dunia ini zaman sebelum Silakan. Islam. Itu siapa yang mau ngomong? Yang mencatatnya. Silakan, siapa yang mau ngomong itu tadi itu, silakan. Itu di dalam ya. Dayakumba, silakan. Suaranya ya. Ya, dengar Tadi. Oke, terima kasih. Salam semuanya, teman-teman. Salam. Tadi sudah diakui oleh Pak Dhani bahwa Islam itu adalah ajaran Islam itu adalah mirip dengan ajaran Kristen atau ajaran Yahudi. Ya. Nah, bukan, hanya saya nggak ada, mohon jangan di framing. Ucapan saya ada kemiripan dengan perjanjian lama. Ada kemiripan tadi Bapak bilang. Iya, ya, ada perjanjian lama kan Yahudi. Perjanjian lama kan Yahudi. Ya, tapi bahasa saya, vokal saya. Iya, tapi ngerti kita. Perjanjian lama, jangan tambah-tambah. Silakan. Udah ngerti, perjanjian lama itu Yahudi, Pak Dhani. Silakan. Oke. Pak Dayakumba, silakan Pak Dayakumba. Ajaran Islam, oke. Ajaran Islam ada kemiripan dengan perjanjian lama, oke. Yang namanya bahasa Indonesianya, yang namanya kemiripan itu, mirip itu sudah pasti adalah tidak sama. Ya. Berarti itu palsu, Pak. Benar. Mirip itu tidak sama bahasa Indonesianya, berlawan, itu palsu. Itu pertama, saya tegaskan. Yang kedua, ajaran Alkitab itu adalah betul ya, sudah. Alkitab adalah kitab suci yang paling lengkap dan paling sempurna di dunia, Pak. Di seluruh permukaan bumi ini adalah kitab suci yang paling sempurna dan paling lengkap adalah Alkitab. Karena apa? Mulai dari penciptaan sampai nubuat itu disebut dengan dalam perjanjian lama, kemudian penggenapan masa anugerah disebut dalam perjanjian baru, dan masa yang akan datang disebut dengan eskatologi. Jadi Pak, perjanjian lama, penciptaan sampai dengan nubuat. Kemudian dalam penggenapan yaitu masa anugerah itu perjanjian baru, dan masa yang akan datang ya dijelaskan dalam Alkitab. Di dalam kitab lain, kitab suci orang lain, agama lain tidak ada seperti Alkitab. Alkitab menjelaskan mulai penciptaan sampai masa yang akan datang. Pertanyaan saya boleh nggak saya bertanya? Ya boleh. Saya bertanya? Oke, ya, saya mau bertanya kepada Bapak siapa tadi? Nih, Pak Dhani nih ya, saya bercerita. Ini sejarah. Bentar. Ya, buku sejarah. Satu kalimat saja. Pertanyaan saya adalah siapa yang memiliki otoritas menggabungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Siapa yang memiliki otoritas ini? Oh, rasul-rasul, Pak. Rasul melalui dan Bapak gereja. Iya, betul. Itu Pak Dhani. Oke ya, sudah ya. Sekarang saya bukan Yesus ya. Ya, Yesus nggak ada urusan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga gimana? Nggak ada, udah naik ke surga. Oke, ya, Pak Dhani. Makasih. Ya, oke. Ya, saya bacakan ini ya. Ini sejarah. Ya, Taufik Amal, rekonstruksi sejarah Al-Quran pasal 211 dan 212 ya. Ini sejarah nih ya Pak Dhani ya, sejarah Al-Quran.
Ya, dia mengatakan merupakan suatu hal yang pasti bahwa nama-nama yang diberikan kepada surat-surat itu bukanlah bagian dari Al-Quran. Jadi surat-surat yang ada di Al-Quran itu bukan bagian Al-Quran. Tidak jelas kapan munculnya nama-nama surat yang beragam itu. Sekitar abad pertengahan ke-8 dapat dipastikan bahwa nama-nama surat itu yang beragam telah memasyarakat. Jadi tidak ada. Kemudian ya kemudian keraguan pewahyuan Al-Fatihah itu didukung di dalam bukti sejarah Al-Quran di pasal 211-12 karangan Taufik Amal. Ini rekonstruksi sejarah Al-Quran. Bagaimana Pak Dhani? Menurut Pak Dhani? Benar, nggak ada masalah. Diakui atau tidak? Ya, berarti nama-nama di surat di Al-Quran itu omong kosong semua ya Pak ya. Kemudian Al-Fatihah itu tidak pernah dan itu bukan bagian dari Al-Quran. Bagaimana Pak Dhani? Iya, nama-nama yang namanya Al-Quran itu adalah terus siapa yang berotoritas berotoritas? Siapa yang berotoritas memberikan nama-nama surah di Al-Quran? Sahabat Rasulullah. Nah, Sapi catat betina, ya. sapi betina. Berarti Ya. bukan Allah kan? Rasulullah Sallallahu Bukan Alaihi Allah. Wasallam. Bukan Makanya Allah dengar kan? dulu. Bukan Allah kan? Bukan. Enggak, saya mau. Bukan. Oke. Benar. Iya. Nggak ada masalah. Iya, benar. Ya sudah. Itu saja, silakan Iya. yang lain. Jadi itu nama sapi betina itu Apa apa coba? masalahnya? Yang mau ditanyakan terus- apa? Terus tadi yang Pak Dhani mempermasalahkan yang menggabungkan perjanjian baru sama perjanjian lama menuju ke Yesus, apa masalahnya? Saya nanya otoritas. Nah, saya juga Kalau nanya otoritasnya, kalau otoritas. begini ya, sebentar Pak Didara. Saya juga tanya Kalau otoritas. penamaan surah Ya, itu adalah sahabat yang masih ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. nah penamaan Yang Alkitab. yang Oke, mengganti saya udah paham. Rasulullah. Saya udah paham. Sekarang saya tanya tadi, Alkitab, yang memiliki perjanjian baru itu otoritas yang rasul-rasul. menggabungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu apakah orang yang pernah bersahabat, berteman, bergaul Murid. dengan Yesus? Bukan sahabat lagi, ini murid bukan ini. sahabat, murid. Orang sejaman masih hidup. Ya, yang menamakan surat-surat atau di dalam Alkitab itu rasul Yang menggabungkan, saya tanya tadi kan yang menggabungkan rasul-rasul dan bapak gereja. Berarti kan Bukan tidak ketemu sahabat. dengan Yesus kan? Nah, ketemu rasul. Kok nggak ketemu? Muridnya ketemu. Dan Saya bapak tanya masih yang hidup menggabungkan loh. itu ketemu Yang tidak dengan Yesus. loh sekarang waktu sahabat-sahabat itu bertemu nggak dengan Allah? Nih buka mata besar-besar. Kembali ke Allah. Buka mata besar-besar ini. Tuh, Coba mari saya baca. Jangan standar Apa ganda. yang telah ada sejak semula, saya ulangi lagi ya, apa yang telah ada sejak semula, Nah, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jelas banget itu firmannya. ya. Ya, saya lanjutkan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kepada Bapak, Saya bukan lanjut kepada lagi. Yesus ya. Apa Kami ini murid yang tulis apa ini. yang telah kami lihat? Makanya dengar Itu Pak Dhani Yesus. dulu, jangan potong-potong Ya, dengar. dulu. Dengar dulu, baca dulu. Apa yang telah kami lihat? Artinya murid-murid lihat ini. Dan yang telah kami dengar, murid-murid dengar. Ya, kami beritakan kepada kamu juga. Murid-murid beritakan kepada kamu, kepada semua orang. Dalam Alkitab perjanjian. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesua Hamasia atau Yesus Kristus. Dan Mantap. semuanya ini kami tuliskan kepada kamu
supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sempurna. Lanjut Jelas. nih, lanjut Pak. Lanjut Jelas nih. ya. Oke, saya lanjut. Nih, Tapi itu Ya. Mantap. Semua Benar ada itu. ayatnya. Semua ada ayatnya. Iya. Lanjut, lanjut. Tidak lanjut. asumsi. Lanjut ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambah kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Perkataan siapa ini? Saya lanjut Tulisan siapa? 19. Sebentar, Tulisan jangan siapa ini? dipotong-potong. Sebentar, jangan dipotong-potong. Nanti dijelaskan. Tenang aja. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Elohim akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Lanjut Pak Bombong. Ia akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, aku datang segera. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jelaskan, Ini, yang Pak tulis Dan. ini siapa? Dani. Ini Pak Dani. Kau tanya kan? Yang jelaskan ini siapa? Ayo, kau tanya kan? Ya. Jadi begini Pak Bom, dia mempermasalahkan bahwa itu yang menulis itu bertemu nggak Menulis dengan siapa, Tuhan, Pak nggak Dani? Pak Dani, yang tulis ini siapa? bertemu Tuhan gitu loh. Yang menulis ini siapa, Pak Dani? Menurut Pak Dani siapa? Ini Pak Bom bicara serius. Ya, kalau saya sepengetahuan saya yang menulis ini adalah yang bernama Paulus. Karena kitab Wahyu. Setahu saya, mohon maaf kalau salah diluruskan. Kenapa Salah. saya katakan? Salah. Ya, nanti diluruskan. Salah. Jangan dengerin yang botol-botol Pak Dani. Jangan dengerin mualaf yang botol-botol itu Pak Dani. Yang ditegaskan di dalam kalimat itu adalah dia akan datang segera. Yesus akan datang segera. Nah, itulah yang menjadi benang merahnya, maka ditulis huruf tulisan merah. Itu berarti benang merahnya di sana. Terima kasih. Iya. Salah. Jadi begini, yang menulis itu Dani, bukan Paulus. Sebentar. Kenapa saya geleng-geleng kepala Pak Dani? Pak Dani, hati-hati umat-umat Muslim baca kitab Wahyu. Hamba Tuhan saja jarang mengkhotbah kitab Wahyu. Wahyu ini anggap saja kitab yang paling berbahaya. Salah menerjemahkan, makanya sampai sekarang Pak Bom belum bisa menjelaskan masalah 1000 tahun. Saya sudah kumpulkan ayat sekitar ada 40 lebih ayat. Tapi saya belum berani. Kitab Wahyu ini kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid kesayangan Yesus di Pulau Patmos dalam pembuangan. Kalau ada orang bilang Paulus orang yang paling bodoh di dunia. Wahyu ini jangan macam-macam. Kitab Wahyu ini sudah menjadi kenyataan. Orang yang menambah firman Tuhan, yang berkata begini, Bapak coba lihat di Syria, Sudan, Arab Saudi hancur-hancur. Bangsanya akan hancur. Termasuk nabi palsu, Pak. Termasuk Kitab nabi Wahyu ini palsu. bahaya. Siapa yang menambahkan, dia akan menambahkan mengalami malapetaka. Dalam Yeremia itu, Yeremia 23 ayat 25. Iya. Yeremia 23 ayat 15. Iya. Siapapun yang menambah, jadi kalau Nabi palsu. ada yang menambah, mati. Matinya dengan mengenaskan. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Saya nggak usah cerita ya. Tanah Papua ini tanah yang diberkati. Para rasul sudah sampaikan. Orang-orang tua sudah katakan. Siapa yang mencari nafkah di kota Papua, Manokwari, Papua Barat, dengan kejujuran akan diberkati. Tapi kalau tidak jujur, selesai. Dan terjadi banyak.
Orang yang hidup di tanah Papua ini Yerusalem kedua di Papua ini. Pak Lidara nanti saya kasih ayat ya. Saya kasih WA Pak Lidara batas sekarang. Kalau Bob ya, saya Ya. kasih ayat ya. Tapi sekarang ini saya kasih ayat ya. Saya Ya. WA baca. Ya. Baca, betul kan tidak? Ya. Jangan kasih orang ayat ini. Ini rahasia Ya. saja. Ya, saya cuman mau menambahkan aja, Dani. Saya kasih ayat ya. Pak, Kenapa Papua? Pak Dani, jadi kalau mau menyambung, Saya juga, Pak. kasihan Pak Dani. Gitu Pak Dani. Jadi kalau dikatakan itu semua yang menulis Alkitab itu bertemu dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang Pak Dani saya tanya, yang nulis Al-Quran itu bertemu dengan Allah nggak? Nggak ada hanya katanya, Sudah saya katakan di menceritakan sana doang. barusan kita bahas itu kan gimana? Bukan yang nulis Al-Quran. Tadi kan udah jelas bahwa itu tidak ada tulis-tulisan yang nama-nama menulisnya. surah. Nah, Tidak yang ketemu nulis siapa? dengan Allah, tidak. Nggak berketemu, jadi nggak cocok. Kalau Yang Alkitab menulisnya semua tidak. yang penulis, jadi yang semua Pak Dani, kalau di Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru, mereka bertemu dengan Tuhan. Ya Pak Dani, itu bedanya. Makanya kalau yang asli itu jelas, kalau yang palsu nggak jelas Pak Dani. Karena memalsukan yang asli.